ini. Oke, sebelum ke sana, Ibu akan mengulang lagi mengenai integral biasa, ya. Ini tentu mengingatkan integral itu bagaimana sih secara umum? Integral x pangkat r dx. Ingat, ini adalah 1/r ditambah 1 kali x pangkat r ditambah 1 plus c. Ini integral tak tentu. Ya, dengan catatan di sini r tidak boleh sama dengan -1. Oke, kenapa harus Ibu ulang dari sini? Karena ternyata ketika dari kuis dan lain-lain dapat dilihat bahwa integralnya masih salah. Oke, sehingga perhatikan baik-baik kalau misalnya x kuadrat dx gitu ya. Berarti ini kan 1/3 x pangkat 3 plus c. Oke, kalau integral 4x kuadrat dx, itu kan berarti 4-nya bisa kita keluarkan menjadi 4 kali integral x kuadrat dx. Ini menjadi 4 kali gitu ya, 1/3 x pangkat 3 plus c. Boleh begini? Sehingga ini adalah 4/3 x pangkat 3 plus c. Atau mau langsung juga boleh saja menjadi 4/3 x pangkat 3 plus c. Sama saja, gitu ya. Yang penting Anda tahu bahwa kalau integralnya dx, maka yang di luar x adalah konstanta. Oke. Kita lihat misalnya contohnya, kita akan ke arah sana gitu ya. Misalnya dalam integral lipat nanti Anda akan menemui misalnya begini. Y kali X dx gitu ya. Maka berarti yang Y ini itu dianggap konstanta. Oke. Sehingga integralnya menjadi Y gitu ya. Y-nya tetap konstanta kan. Integralnya X adalah setengah X kuadrat. Oke, ini Ibu tambah C dulu ya. Jadi kalau toh misalnya di sini ada batasnya, misalnya batasnya berapa 0 sampai 1 misalnya, maka ini batas 0 sampai 1 untuk apa? Untuk X. Jadi di sini menjadi setengah Y kan konstanta, 1 dan 0 kita masukkan menjadi X kuadrat, berarti 1 kuadrat min 0 kuadrat. Ya, jadi setengah Y. Oke, contoh lagi misalnya ini 1 sampai 2 X Y kuadrat. Berarti misalnya Ibu tulis DY. Berarti apa? Berarti X-nya kan konstanta ya, dianggap konstanta. Sehingga yang diintegralkan karena DY. Oke, yang karena DY, ingat karena ini DY. Berarti yang diintegralkan Y-nya. Jadi di sini X-nya dianggap konstanta, sementara integral dari Y kuadrat adalah 1/3 Y pangkat 3. Batasnya dari 1 sampai 2. Dengan demikian kita dapatkan 1/3 X, 1/3 juga konstanta kan, menjadi 2 pangkat 3
dikurangi 1 pangkat 3. Gitu ya. Jadi sepertiga X kali berapa ini? 8 dikurangi 1. Hasilnya 7/3 X. Ya, jangan sampai yang kayak gini salah. Nanti kalau yang sesederhana ini salah, bagaimana dengan soal-soal selanjutnya gitu kan ya? Oke, Ibu ulang lagi. Mungkin ada yang masih eh, bingung sedikit itu ya. Contoh lagi misalnya, kok tidak hilang? Gimana sudah dihapus tidak hilang? Oke, paham ya yang barusan bisa dipahami ya. Oke, contoh lagi misalnya integral ini berkaitan dengan pembahasan di integral lipat ya. Ini lagi 1 sampai 2 misalnya. Di sini 3x y kuadrat dx. Maka Anda perhatikan ini dx berarti yang kita perhatikan ini. Sehingga ini adalah 3y kuadratnya kita pinggirkan dulu, boleh saja ya posisinya sama saja boleh. Berarti di sana 3y kuadrat, sekarang x diintegralkan apa sih? Setengah x kuadrat. Batasnya 1 sampai 2. Oke, 3/2 konstantanya kita keluarkan dulu gitu ya. X kuadrat berarti 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Jadi 3/2 kali y kuadrat ini berapa? 3. Jadilah 9/2 y kuadrat. Ini untuk integral selanjutnya. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas kan? Jelas. Nah, sehingga kelanjutannya Ibu akan membahas lagi tentang yang integral di awal ini. Oke, misalnya di sini ya. Misalnya diberikan integral lipat 2 atas daerah D. Ini biasanya daerah D, daerah R boleh sama saja ya. Fungsinya tentu X, Y, di sini dA. Maka ini bisa berarti menjadi misalnya integral dari A sampai B dx. Kemudian di sini integral C sampai D dy misalnya. Fungsinya f x, y. Kalau yang seperti ini, maka ingat yang dikerjakan yang di tengah dulu. Kalau yang di tengah sudah selesai, maka kerjakan kemudian yang di luar. Yang di tengah berpasangan dengan yang di tengah, yang di luar berpasangan dengan yang di luar. Jika dalam hal ini, dalam contoh ini Anda bisa lihat bahwa A dan B adalah konstanta. Karena A dan B dan C dan D semua konstanta, maka kita bisa mengubah dengan mudah ini C sampai D. dy ini di luarnya ini. Di dalamnya adalah A sampai B dx. Fungsinya sama ini ya. Ini yang di dalam. Ingat, kita bisa dengan mudah mengubah urutan tanpa harus apa ya, memikirkan apapun gitu ya. Kalau semua batasnya adalah konstanta. A, B, C, D semua konstanta. Yang harus diperhatikan hanya gitu ya, yang harus diperhatikan hanya pasangannya. Pasangannya dari DY adalah C dan D.
pasangannya dari dx adalah A dan B. Sehingga ketika ditaruh di dalam, A dan B pasangannya dengan dx, C dan D pasangannya dengan dy. Sampai sini jelas ya, utamanya buat yang masih agak suka bingung. Oke, sebagai contoh, misalnya kita diberi sebuah D gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalnya tadi A-nya gitu ya. A-nya 2 misalnya. Oh, ini kurang panjang nih. Ini kurang panjang sedikit. Oke. Ya, misalnya beginilah ya, kita panjangin. Oke. A-nya 2 sampai 4 misalnya. 4. Kemudian A-nya 2, B-nya 4. Kemudian ini C-nya. C-nya 1. D-nya 3 gitu ya. 3. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang diarsir. Ya, aku potong dulu. Oke. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang diarsir. Ini. Ini ya. Ini maksirnya itulah ya. Oke. Kita lihat, perhatikan baik-baik bahwa X-nya dari mana ke mana? X-nya dari 2 sampai 4. Y-nya dari mana ke mana? Y-nya dari 1 sampai 3. Oke, maka integralnya kita bisa tuliskan sebagai, oke, kalau yang di luar atau yang kita taruh di luar adalah dx, maka di sini 2 sampai 4 dx. Ini pasangannya ini dengan ini. Yang di dalam adalah 1 sampai 3 dy. Yang dikerjakan yang mana dulu? Yang di dalam. Fungsinya ini apapun nanti fungsinya yang diberikan. Oke, tapi dengarkan baik-baik. Kalau ini sama dengan 1, maka statement ini menyatakan luas daerah. Kalau fxc-nya 1. Kita coba ya. Oke, kita coba ini. Ini ya, geser dikit. Di sini misalnya tadi berapa? 1. Kalau seperti ini tadi yang diintegralkan yang mana dulu? Yang tengah. Yang tengah dulu. Oke. Yang di luar kita tulis 2 sampai 4 dx. Oke, yang di luar kita tulis, yang di dalam integral dari 1 dy adalah y. Itu ya, y. Batasnya 1 sampai 3. Jadi sama dengan ini 2 sampai 4 kita tulis dulu. Berarti 1 sampai 3, y-nya diganti 3, dikurangi y-nya diganti 1. Dapatlah 2 ya. Jadi sama dengan 2. Oke, integralnya jadi 2 sampai 4. Hasil integralnya 2 di sini jadi tinggal dx. Ya, ingat yang di luar belakangan. 2 dx
hasilnya apa? Integral 2 dx berarti 2x. Batasnya 2 sampai 4. Lihat tadi 2 sampai 4 ya. Malah kok 4 sih? 2, maaf. 3, 4, 5, 6. Ini 6 bukan 4 ini. 6. Ya. Nah, diralat semua nih jadinya. Ini 6. 6. Ini 6. Jadi 4 ya. Ini 6. Ini 6. Ya, berarti ini juga 6. Jelas ya? 6. Ya, 2 sampai 6, 1, 1, 2, 3, sampai 1 sampai 3. Oke. Berarti ini sama dengan 2 kali X-nya diganti 6 dan dikurangi 2. Berarti 4 kali 2, 8. Satuan luas. Ya, kalau kita lihat, kan dari sini ke sini 2 satuan, dari sini ke sini 4 satuan, 2 kali 4, berarti luasnya 8. Sudah seperti itu. Ya, ingat ya, jadi kalau pertanyaannya misalnya, tentukan luas daerah. Nah, berarti luasnya adalah dengan cara fungsinya 1. Fx-nya 1. Oke, kita lanjutkan. Eh, Bagaimana kalau integral ini mau kita tulis dy per dx? Ini sudah dihapus saja, nggak apa-apa ya. Dan sudah bisa Anda lihat di rekamannya ya. Oke, bagaimana kalau, ulangi, bagaimana kalau tadi, ini kan tadi 2 sampai 6 dx, kemudian ini berapa tadi? 1 sampai 3 dy, fungsinya misalnya x tambah y. Oke, x tambah y berarti apa? Sekarang yang diintegralkan dulu yang tengah kita integralkan dy, maka integralnya menjadi apa? X, kan dengan konstanta, x integralnya dy adalah y ditambah, oh oke, biar Anda lebih ini x-nya kan jadi konstanta gitu ya. Jadi integralnya ini jadi y ditambah integralnya y berarti setengah y kuadrat. Ingat terhadap dy. Batasnya y apa? 1 sampai 3. Oke, 1 sampai 3, maka angka 1 sampai 3 adalah untuk y. Jadi ini kalau kita masukkan 3, berarti ini x. Oke, kita masukkan 3 ya. Jadi 3 tambah 9 per 2. Oke, dikurangi. Kita masukkan 1. X-nya x kali 1. X ditambah x kali 1 ini ya tadi ya. Tambah 1 kuadrat kali setengah setengah. Kita ingat ini masih ada dx di sini. Oke, jadilah kemudian kita dapatkan 3x dikurangi x jadi 2x. Oke, 2x 9 per 2 dikurangi setengah. Ingat ya, pakai kurung supaya kalau ada minus atau apa, Anda tidak salah menghitung. 9 per 2, 9 per 2 dikurangi setengah berarti 4.
tambah 4dx. Oke, dari sini integralnya menjadi, dari sini integralnya menjadi, sekarang X kan, X berarti 2/2x kuadrat tambah 4x, batasnya 2 sampai 6. Sehingga kita dapatkan kalau kita masukkan 6 berarti 36 ditambah 4 kali 6, 24 dikurangi, kalau kita masukkan 2, 4 ditambah 8. Gitu ya. Berapa ini? Eh, Kurangi 48 ya, betul nggak? Ya, sampai sini mudah-mudahan jelas. Oke, nah jelas ya, Anda bisa ulang lagi kalau nggak jelas. Bagaimana sekarang kalau Y-nya yang di luar? Oke, ingat-ingat ya, X-nya 2 sampai 4, Y-nya 1 sampai 3. Oke, misalnya kita diminta menghitung gitu ya, integralnya dengan DY-nya yang di luar. Y-nya tadi berapa? 1 sampai 3 DY, itu kan? Yang X-nya adalah 2 sampai 6 DX. Oke, fungsinya mau apa? Misalnya fungsinya apa ya? X, Y kuadrat gitu ya. Oke, kalau kita kerjakan yang tengah dulu, X dulu kan berarti. Oke, sehingga kita dapatkan ini 1 sampai 3. X di sini diintegralkan jadi apa? Setengah X kuadrat. Gitu ya. Setengah X kuadrat ini batasnya 2 sampai 6. Jangan lupa di sana masih ada Y kuadrat. Ini Y kuadrat yang ini. Ya. Y kuadrat DY. Oke. Dari sini kita dapatkan 1 sampai 3. Ini setengah kali 36 dikurangi 4. Ini Y kuadratnya masih ada, tetap Y kuadrat DY gitu ya. Ini 36 kurangi 4, 32 kali setengah berarti 16. 16, jadinya kan begitu ya. 16 integral 1 sampai 3 Y kuadrat DY. 16-nya dikeluarkan kan konstanta, boleh ya. Oke, integralnya menjadi 16/3 Y pangkat 3. Batasnya 1 sampai 3. Berarti 16/3 kali gitu ya. 3 pangkat 3 min 1 pangkat 3. Itu tinggal Anda hitung lah ya. Oke, sampai sini semoga jelas perhitungannya. Nah, itu materi awal. Kemudian rasanya ini sudah semua. Anda bisa cek di apa namanya? Anda bisa cek di yang airdrop tanggal 12 November. Kalau Anda pelajari baik-baik semuanya, ya insya Allah pasti akan membantu Anda untuk ujian besok ya. Nah, sekarang ini kan kita bicara kalau integral lipat 2, gitu kan? Bagaimana kalau integral lipat 3? Prinsipnya sama. Prinsipnya misalnya integral lipat 3 bisa saja gitu ya. Misalnya 1 sampai 2 dz gitu kan. Di sini 0 sampai 1 dx misalnya ya.
Kemudian di sini 0 sampai 2 DY misalnya. Fungsinya kalau di sini 1 berarti kita bicara volume gitu kan. Tapi kalau tidak 1 berarti kita mengerjakan integral biasa. Katakanlah di sini Ibu taruh fungsinya z x gitu ya. Oke, berarti langkah pertama yang dikerjakan tentu ingat yang tengah ya. Oke, sama dengan 1 sampai 2 dz. Ingat ini karena konstanta semua ya, jadi mudah pindah-pindah. Oke. Oke, Zx ini integralnya terhadap y, dy. Berarti z dan x dianggap konstanta. Z dan x dianggap konstanta. Oke, sekarang integral dari dy apa? Integral dy ketemulah y. Batasnya apa? 0 sampai 2. Dari sini kita dapatkan ini 1 sampai 2, ini 0 sampai 1, dx, dz gitu ya, dz. Ini ketemunya apa tadi? Xz. Oke. Ini ketemunya adalah 2 dikurangi 0. Ya. Sehingga ketemulah 2 gitu ya. Jadi kemudian di sini integralnya 2, integral 1 sampai 2 dz. Sekarang kita integralnya x. Oh, ada x di sana. Berarti z-nya kita tulis dulu. Oke. X-nya diintegralkan menjadi setengah x kuadrat. Ya, setengah x kuadrat batasnya 0 sampai 1. Dengan demikian ini 2 integral 1 sampai 2 z. Yang ini ketemulah dz, oke, aku tulis dulu dz. Yang ini ketemulah setengah kali 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Ya, sehingga kalau kita hitung 1 kuadrat kurang 0 kuadrat, 1 kali setengah tentu setengah. Setengah ini udah ada 2 berarti 5/2. Itu ya. 5/2 sekarang tinggal integralnya untuk z. Oke, integralnya untuk z, dz berarti ini adalah setengah z kuadrat. Yang hitungan ini tadi udah pindah ke depan ya. Sudah dihitung ya, jadi 5/2 ya. Oke, setengah z kuadrat batasnya 1 sampai 2. Jadi dapatlah 5/2 ini jadi 5/4 itu ya. Dikalikan dengan yang dari z. Sekarang z kuadrat adalah 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 3 gitu ya. 4 dikurangi 1, 3. 3 kali 5, 15/4. Mudah-mudahan tidak ada salah hitung. Jelas ya? Nah, integral ini ingat karena semua konstanta, maka integralnya bisa diubah urutannya. Jadi apa? Tentu, oke, Ibu garis di sini. Integralnya bisa kita ubah, misalnya kita maunya, ingat ya karena ini semua konstanta ya. Ini misalnya kita bisa ubah menjadi paling luar mau dx, boleh, berarti 0 sampai 1 pasangannya x kan. Nah, pasangannya dx, 0 sampai 1 dx itu paling luar. Yang di dalamnya mau dz, oke, berarti ini. Berarti 1 sampai 2 dz itu kan. Yang di dalamnya lagi, oh dy lagi ya, ya nggak apa-apa ya.
dalamnya lagi 0 sampai 2 DY. Nah, fungsinya nyempil di sini, Z kali X. Ketutupan ya? Ketutupan. Ini. Minum bakso kuah. Oke. Atau kalau urutannya, jadi intinya adalah kalau apa namanya? Kalau 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 batasnya semua konstanta, ingat kalau batasnya semua konstanta, maka Anda bisa mengubah urutannya. Yang penting pasangannya tetap. Yang Z dalam cerita ini, yang yang Z pasangannya dengan satu ini, yang X pasangannya dengan ini, yang Y pasangannya dengan ini. Ingat ya, kalau batasnya semua konstanta. Oke, selesai ya integral ya. Oke, maksudnya integral yang batasnya konstanta selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau eh, batasnya bukan konstanta? Tentu masih ingat ada istilah tipe satu dan tipe 2. Apa yang membedakan? Kalau misalnya tipe satu, misalnya ini ada fungsi fx, kemudian ini ada fungsi gx gitu ya. Kemudian batasnya di sini adalah x sama dengan A. Ini x sama dengan B. Aduh, aduh, tuh, tuh. Sih mau ini gimana kamu kalau di situ? Iya kamu. Bentar ya, ini ada gangguan, ada. Oke, mohon maaf. Eh, kalau seperti ini berarti apa? Ini yang disebut tipe satu. Tipe satu itu caranya, oke. Misalnya kita buat dulu garis gitu ya. Garisnya ini nih, pakai apa ya yang tebel itu ya. Ini nih, ini ada ini. Kita buat rel, gitu kan? Ibu istilahnya kalau ada tanda panah. Kita buat dulu rel, relnya ini, relnya ini, relnya ini. Berarti kita sudah buat rel X-nya antara A sampai B. Oke, kemudian bergerak karena udah dibatasi kiri dan kanan, berarti bergeraknya dari bawah. Bergerak dari bawah, bergerak dari bawah ya, bergerak dari bawah.
bergerak dari bawah. Ternyata ketemu pertama sama apa? Ternyata ketemu pertama sama ini. Sama ini. Nah, kok tidak jelas? Ternyata ketemu pertama sama ini. Kelihatan ya? Ketemu pertama sama ini. Jadi, ketemu pertama adalah dengan Y ya. Y-nya adalah ketemu pertama dengan GX. Kemudian ke atas lagi. Ke atas lagi ketemu kedua. Dengan mana? Dengan ini. Ya, ke atas ketemulah dengan fx. Oke, kalau seperti ini, maka ingat integralnya yang paling luar yang konstanta. Konstantanya apa? A sampai B dx. Konstanta ya, A sampai B dx. Yang di dalam adalah yang berupa fungsi, yaitu gx sampai fx. Batas bawahnya gx, batas atasnya fx. Di sini tentu dy. Oke, tinggal fungsinya apapun lah fungsinya yang diintegralkan di sini. Jelas ya? Eh, sebagai contoh, oke, sebagai contoh, misalnya diberikan sebuah daerah gitu ya. Oke, sumbu X 0, sumbu Y. Misalnya gimana? Ke daerahnya paling gampang Y sama dengan X lah ya. Ini kan buat latihan aja jadi pola-pola aja lah ya. Oke, garis ini kan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ternyata Y sama dengan X. Kalau Y-nya 1, X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 2, Y sama dengan X. Daerah yang diarsir, daerah yang diarsir adalah ini. Oke. Kalau kita akan menggunakan, oke, ini berarti X sama dengan 3, jelas ya. Ini berarti garisnya X sama dengan 3. Oke. Kalau kita akan menggunakan tipe 1, maka yang pertama tadi kita buat rel. Kita buat rel. Relnya paling pinggir mana sih dari daerah ini? Ini. Ini kan paling ujung. Paling ujungnya kan di sini nih. Ya. Paling ujungnya di situ. Jadi garisnya ini. Ini apa? X sama dengan 0. Paling kanannya mana? Paling kanannya ini. Paling kanannya X sama dengan 3. Berarti kita sudah tahu bahwa X-nya mulai dari 0 sampai 3. Bergerak dari bawah. Ketemu apa dari bawah? Kita ketemu dengan garis ini. Apa itu? Itu Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0. Bergerak lagi ke atas. Bergerak lagi ke atas. Ketemu dengan garis ini. Ketemunya garis ini loh ya. Bukan ketemunya garis ini. Garis itu adalah Y sama dengan X. Berarti ini adalah Y sama dengan X. Dengan demikian, integralnya adalah, ingat, 0 sampai 3 konstanta di luar. Yang di dalam adalah yang ada
batas yang bukan konstanta. Y sama dengan X. X ini kan bukan konstanta ya. Ini apa? Ini DY. Ingat nih, DY. Katakanlah kalau yang diminta diintegralkan misalnya apa? Misalnya X, maka integralnya kemudian menjadi, ingat, yang dikerjakan lebih dahulu yang di tengah. Gitu ya. Ingat, yang dikerjakan lebih dahulu yang di tengah. Ini yang di tengah. Oke, jadi ini kita tulis dulu 0 sampai 3 dx. Yang di tengah dy. Fungsinya x. Jadi x kali y. Integralnya dy kan y. Itu ya, integral 1 dy y. Batasnya 0 sampai x. Dengan demikian ini 0 sampai 3 dx. X-nya kita tulis dulu. Kan sekarang sedang ngomongin dy. Berarti batasnya untuk y. Jadi batas untuk y ini untuk y x min 0. Ini x min 0. Oke. Jadilah kemudian menjadi x kuadrat dx. Kita selesaikan menjadi sepertiga x pangkat 3. Batasnya 0 sampai 3. Kita peroleh sepertiga 3 pangkat 3 min 0. Sama dengan 9. Jelas ya? Ini tipe 1. Yang kemudian kalau tipe 2 atau mau tipe 1 lagi dengan contoh yang lain, boleh. Oh, ini udah oke. Ini nyambung dengan catatan yang 19 November. Yang 19 November kita juga belajar tentang tipe 1 dan tipe 2. Ya, Anda pelajari yang 19 November. Kalau misalnya Anda belajar terus ada pertanyaan, silahkan Anda tanya via WA, boleh Anda screenshot yang Anda tidak paham. Oke. Oke, kembali lagi ke soal tadi. Kalau misalnya ada soal lain lagi, misalnya ya, misalnya ini X, ini berarti garis apa nih? Ini 4, ini 3, ini 2, ini 1, ini 1, 2. Oh, berarti Y sama dengan setengah X. Kemudian ini aja lah ya. Rasanya juga sudah pernah soal begini. Daerahnya ini. Daerah. Oke, kalau menggunakan eh, tipe 1, ingat tipe 1 berarti kita membuat relnya tegak. Berarti yang paling kiri apa sih? Paling kiri ini. Apa ini? Y sama dengan, maaf, X sama dengan 0. Paling kanan mana? Paling kanan ini. Ini kita tarik ke bawah. Ternyata jelas di sini bahwa X sama dengan 4. Berarti batasnya sudah jelas. X-nya antara 0 sampai 4. Bergerak dari bawah. Bergerak dari bawah ketemu apa? Ya, bergerak dari bawah itu kan karena sudah dibatasi kiri kanan kan bergeraknya tinggal dari bawah. Ketemulah garis ini. Ya kan? Ketemulah garis ini. Kelihatan ya?
ini adalah setengah X. Y sama dengan setengah X. Jadi di sini tulislah Y mulai dari, ingat ya, ketemu pertama garis miring ya. Y itu adalah setengah X. Kemudian ke atas lagi. Ke atas lagi ketemulah, ke atas lagi ya. Kelihatan? Ketemulah ini. Apa? Garis apa ini? Ini adalah garis Y sama dengan 2. Jadi ke atas lagi ketemu Y sama dengan 2, maka di sini Y sama dengan 2. Oke, tentu integralnya adalah 0 sampai 4 dx. Oke, yang di dalam apa? Setengah X sampai 2 dy. Oke, fungsi yang di dalamnya Ibu akan tulis sebagai X kali Y. Oke, soal ini silahkan diselesaikan sebagai soal nomor 1 yang dikumpulkan nanti di LMS hari Sabtu. Hari Sabtu itu tanggal 10 Januari. Nomor satunya itu ya, sebagai bukti kehadiran dan tambahan tugas. Tapi kalau Anda mau mengerjakan sekarang, setelah ini pasti akan membantu Anda. Ya kumpulin dulu aja meskipun Ibu belum buka di LMS, tapi kumpulkan dulu saja nanti di LMS Anda tinggal unggah. Oke, itu tipe 1. Jelas ya tipe 1. Sekarang bagaimana kalau tipe 2? Oke, kita buat tipe 2. It, nah, it, ya ini X, 0, Y. Tipe 2 itu jika, oke, penggambarannya adalah ini adalah fungsi dari Y, misalnya ya FY. Kemudian yang ini adalah fungsi dari Y juga. Batasnya adalah konstanta. Konstantanya ini lurus, nih lurus, lihat. Ini Y sama dengan 1. Katakanlah dengan ini. Y sama dengan 3. Ini tipe 2. Tipe 2 adalah kita membuat relnya. Kita membuat relnya adalah apa namanya? Mendatar. Oke, berarti ini relnya yang satu ini, tebel amat. Relnya yang satu itu, berarti Y-nya mulai dari 1 sampai, gitu ya. Rel yang keduanya adalah ini. Ya, rel keduanya Y sampai 2. Lalu bergeraklah dari mana? Dari kiri. Bergerak dari kiri ke kanan tentu, gitu ya. Oke, warna lain lah ya. Misalnya ini bergerak dari kiri ke kanan. Ingat ya, kalau udah dibatasi Y sama dengan sekian dan Y sama dengan sekian sudah bikin rel, maka kita bergeraknya dari kiri. Ketika dari kiri, pertama kali ketemu adalah ternyata dengan ini. Ya, apa itu? X sama dengan FY. Ke kanan lagi, ke kanan lagi, ketemulah dengan ini. Kok jadi garis lurus? Ketemulah dengan ini. Itu adalah GY. Ingat ya? Sehingga integralnya, jadi bagaimana integralnya? Kan yang di luar tadi apa dulu? Konstanta. Konstantanya apa? 1 sampai 2 dy. Ini konstanta.
Yang di dalam apa? Yang di dalam ini. Yang di dalam adalah batas bawahnya FY, batas atasnya GY. Ini integralnya DX. Kan X sama dengan FY sampai X sama dengan GY. Di sini yang diintegralkan kemudian fungsi dari X, Y. Sembarang ya fungsinya. Jelas ya? Kita akan bahas soal yang tadi dengan menggunakan tipe 2. Oke. Wah, nubruk nih. Di bawahnya lagi aja ya. Atau ininya yang geser. Ininya yang geser lah ya. Oke. Yang tadi kita punya ini. Ini X, ini 0, ini Y. Y. Ini tadi Y sama dengan X. Y sama dengan X. Garisnya tadi di X sama dengan berapa? Ini O3, 0 sampai 3. 0 sampai 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, ini kan yang dimaksud tadi ya. Oke. Ibu Arsil. Ini daerahnya tidak rapi, menghasilnya biarin ya. Nah, ya. Kita akan menggunakan tipe 2. Oke, tipe 2. Kita mulai membuat garis, membuat rel. Relnya paling bawah ini. Oh, warnanya hijau. Relnya paling bawah ini. Apa ini? Ini adalah Y sama dengan 0. Rel yang di atasnya mana? Rel yang di atasnya ini. Ini adalah Y sama dengan berapa? Y sama dengan 3. Dari mana, Bu? Ibu tahu itu 3. Kan fungsinya Y sama dengan X. Y sama dengan X. Sementara di sini X-nya berapa? 3. Jadi berarti Y-nya juga 3. Oke. Oke, kita sudah membuat rel. Jadi kita sudah punya Y antara 0 sampai 3. Bergerak relnya di dalam rel dari kiri ke kanan. Dari kiri ketemu pertama apa? Ketemu pertama ini nih. Kelihatan ya? Ini ketemu pertama, ingat ini. Apa itu? Itu adalah, kan sini X ya. Tadi di atas ini sudah Y. Berarti yang bawah sekarang X. X-nya dari apa? X-nya sama dengan Y. Berarti ini Y ketemu pertama. Oke. Ketemu berikutnya adalah ke kanan lagi kan? Ke kanan lagi ketemu apa? Ke kanan lagi, ketemu garis lurus ini. Garis lurus ini apa namanya? Ini X sama dengan 3. Jadi di sini X sama dengan 3. Dengan demikian, integralnya menjadi yang di luar apa? Yang di luar ini, yang DY. Kenapa? Karena dia konstanta. Jadi integralnya 0 sampai 3 DY yang di luar. Yang di dalamnya ini. Kenapa? Karena ada Y di sini, bukan konstanta semua batasnya. Oke, yang di dalam itu jadi di sini batas bawahnya. Oke, batas bawahnya Y,
batas atasnya 3. Di sini dx. Kemudian di sini ada fungsinya yang diintegralkan. Itu ya. Jadi ini cara mengubah urutan. Kalau tadi kan ini ya, bentar, nggak tadi. Kalau ini kan kita tadi dapatnya ini ya. Oke, daerahnya sama. Maka ini ini seolah-olah Anda belajar cara mengubah urutan pengintegralan. Ini tuh sama dengan ini. 0 sampai 3, kebetulan angkanya sama. Di luarnya dy, jauh amat. dy, oke. Di dalamnya y sampai 3 dx. Oke, fungsi yang diintegralkan di sini x, ini juga kita tulis x. Dengan seperti ini, maka hasilnya sama. Kenapa hasilnya sama? Karena fungsi yang diintegralkan sama, daerah D-nya atau daerah R-nya sama. Tapi ini adalah salah satu, kalau Anda paham ini berarti Anda paham cara mengubah urutan pengintegralan. Ya, lihat. Yang satu, yang satu, yang satu dy dx, yang satu dx dy. Yang satu pakai tipe 1, yang sebelahnya pakai tipe 2. Daerahnya sama, yang diintegralkan sama. Oke, itu kita menggunakan tipe 2. Oke, sekarang bagaimana kalau yang ini, grafik yang ini, apa eh, gambar yang ini, gitu ya. Ibu pindah saja ini semua ke bawah ya. Kalau jadi jungkir balik ini. Oke, Ibu pindahkan ini ke bawah. Ini tadi kita bicara menggunakan kita bicara menggunakan tipe 1. Ini Anda camkan baik-baik. Tipe 1, Ibu ulang ngomongnya lagi. Buat rel X sama dengan 0 dan paling kanan X sama dengan 4. Kemudian bergerak dari bawah, ketemulah garis miring ini. Ini adalah setengah X, Y sama dengan setengah X. Ke atas lagi ketemu adalah Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Ini tipe 1. Bagaimana kalau kita mengerjakan ini menggunakan tipe 2, gitu kan ya? Kalau mengerjakan ini menggunakan tipe 2, oke, Ibu gambar lagi. Bu X, Bu Y, 42 di sini, ya. Ini 0, kemudian 1, 2, 3, 4. Oke, ya. Ini, garis ini tadi sudah diketahui bahwa ini bernama Y sama dengan setengah X. Atau kita bisa tulis sebagai X sama dengan 2Y. Maka kalau mau menggunakan tipe 2 ya, tipe 2 berarti garisnya mendatar dulu. Mana garis mendatar dulu berarti ini, apa ini?
Y sama dengan 0 sampai ini. Y sama dengan 2. Tipe 2 ingat ya. Y-nya Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2. Sudah ada relnya. Ingat daerahnya yang kita maksudkan ini ya. Yang dimaksud daerahnya ini. Maka kita bergerak dari mana? Dari kiri. Dari kiri bergerak. Ketemulah yang pertama adalah ini. Ya, begitu bergerak dari kiri, ketemu pertama itu apa? X sama dengan 0. Ya, bergerak dari kiri, ketemu pertama, karena di atas ini udah Y, bawahnya tinggal X. Bergerak dari kiri, ketemu pertama adalah X sama dengan 0. Bergerak ke kanan lagi, ketemu X sama dengan 2Y. Jadi integralnya menjadi 0 sampai 2 dy. Kemudian di dalamnya 0 sampai 2y dx. Fungsinya di sini yang diintegralkan. Oke, rasanya cukup jelas. Nanti Ibu insya Allah sambung lagi dengan sistem koordinat polar. Ya, terima kasih.